ribut kemana-mana. Kok bisa Bapak waktu itu mencetuskan Omnibus Law gitu, Pak? Anyway, sebelum Bapak jawab, buat Anda yang tidak tahu, Bapak Sofyan Djalil ini adalah Menteri Teh Botol. Siapapun presidennya, dia menterinya. Ayo Pak, kenapa bisa ada Omnibus Law, Pak? Karena saya ini mengetahui bahwa masalahnya adalah negeri ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan? Terlalu banyak aturan. Waktu saya ada menteri di Bappenas, kita pernah menghitung ada 42.000 peraturan di Republik ini. Yang satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang-kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang ini tidak benar. Kita lakukan menurut undang-undang ini, tapi dipidana menurut undang-undang ini. Itu terjadi. Itu beneran, Pak? Benar, orang-orang BPN. Banyak masuk penjara gara-gara mensertifikatkan tanah yang tadinya itu benar semua, tapi ternyata dalam ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan. Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary. Padahal awalnya tidak tahu gitu. Awalnya tidak tahu, atau karena ada perubahan kebijakan. Jadi saya itu mendapatkan, ya bahkan ada orang sudah masuk penjara. Harusnya menurut undang-undang harus dipecat. Saya tidak mau pecat karena dia melaksanakan tugasnya secara benar, ya kan? Tetapi karena ada peraturan yang conflicting tadi, itu contoh berapa kecil satunya. Jadi untuk diketahui karena begitu banyak aturan itu, maka presiden siapapun kalau tetap berjalan dengan cara yang ada tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda. Betul, itulah sumber masalah kenapa kita perlu Omnibus Law. Bukan itu nambah aturan Pak Omnibus Law? Bukan, justru satu peraturan undang-undang sekarang ini meluruskan, membereskan, mensinkronkan 79 undang-undang. Jadi 79 undang-undang saling bertentangan ini kita bereskan dengan sebuah Omnibus Law. Jadi secara filosofi, Dedi, kalau presiden dipilih oleh rakyat, kenapa? Karena presiden berjanji akan melakukan A, B, C, D. Janji nih. Janjinya. Tetapi kenyataannya, begitu presiden dipilih dan terpilih, presiden nggak bisa melaksanakan janji itu. Karena terlalu banyak undang-undang yang dibikin sejak yang dibikin di masa lalu karena dulu banyak masalah lah ya yang karena pendekatan sangat sektoral, undang-undang dibikin oleh menteri kehutanan, menteri oleh menteri ini, menteri itu gitu, menteri ATR yang sangat berpikir sektoral. Benar menurut saya, tapi kalau berhadapan dengan yang lain menjadi tidak benar. Akibatnya presiden itu ibaratnya presiden ini katakanlah seperti kapal mau masuk pelabuhan. Di muka pelabuhan penuh dengan ranjau. Sehingga kalau kapal itu masuk salah manuver, dar. Ya, seperti saya bilang orang BPN tadi yang salah sedikit masuk penjara. Nah, berarti Bapak mengakui bahwa banyak juga orang-orang di penjara sebenarnya nggak salah. Cuman karena aturannya. Karena aturannya. Betul. Begitu. Padahal dia bukan orang jahat. Betul. Itu terjadi. Karena ada orang yang melakukan sesuatu dengan itikat baik, gitu kan. Tetapi kemudian karena definisi kerugian negara yang sangat loose, yang sangat ini, akhirnya dihukum. Banyak kejadian. Orang BPN, beberapa orang masuk penjara yang menurut saya tidak bersalah. Nah, jadi kembali ke... Dan nggak bisa dibantu itu, Pak? Karena begini. Karena aturan nggak bisa dibantu juga karena ada undang-undangnya gitu ya? Ada undang-undangnya. Wah, ribet tinggal di Indonesia, Pak. Makanya, oleh sebab itu Presiden mendapatkan ide bahwa ini harus kita selesaikan. Ini base-nya berdasarnya pengalaman Presiden Amerika. Begitu di Amerika, Presiden itu adalah kepala eksekutif, ya, kepala pemerintahan. Dia janji sesuatu, karena janji itu maka dia dipilih. Maka begitu dia dipilih, maka dia membuat Omnibus Law, Executive Order untuk melaksanakan janjinya. Ada aturan-aturan yang bertentangan itu dia kesampingkan, gitu loh. Dimungkinkan di kita selama ini itu tidak dilaksanakan. Maka Omnibus Law adalah untuk dalam rangka melempangkan, membereskan ya undang-undang yang bertentangan tadi supaya tujuan bisa tercapai. Tapi kan itu tidak menjawab bahwa presiden akhirnya memiliki kekuatan untuk menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang Omnibus Law ini, Pak. Enggak, makanya undang-undang harus kita ubah dengan undang-undang. Jadi Omnibus Law ada sebuah undang-undang untuk mengubah undang-undang yang bertentangan tadi. Bukan hanya cipta kerja? Dalam bidang cipta kerja.
79 undang-undang yang mempengaruhi pencipta lapangan kerja. Ya, tapi kalau Pak Sofyan Jalil mengatakan begitu, artinya ini masalahnya bukan hanya di Cipta Kerja. Betul. Nanti akan diperlukan barangkali Omnibus Law yang lain. Iya dong. Betul. Logikanya gitu dong. Betul. Omnibus ITE. Betul. Yang bertentangan yang seperti itu, kenapa terjadinya pertentangan tadi? Karena selama ini undang-undang dibikin oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Menteri, ya kan? Kemudian dengan DPR itu menjadi undang-undang. Kurangnya koordinasi dalam waktu proses pembuatan undang-undang. Sehingga benar dalam perspektif ini menjadi tidak benar dalam perspektif ini misalnya. Itu sumber masalah. Bukan. Jadi Omnibus Law itu adalah konsep, ya. Konsep ini konsep besar. Yang kebetulan saya membicarakan dengan Pak Presiden, dengan Pak Menko, dan kemudian Presiden adalah very good listener, dan beliau mengadopsi semua advice yang baik. Oke. Kemudian itu dikerjakan oleh pemerintah dan ketua tim ada Menko. But how do you know kalau Omnibus Law will bring greater to this country? Sedangkan di awal aja, tuh Bapak nggak lihat halte dibakarin, ribut, berantem. Begini, yang pertama bahwa secara teori dan praktek di berbagai negara, begitu kita hadapi banyak regulasi yang bom yang saya sebutkan tadi, itu kalau kita tidak clear nggak akan bisa bergerak mana-mana. Ya kan? Misalnya kita tahu ada masalah yang kalau kita tidak mengatasi masalah tersebut maka masalah itu akan tetap ada. Ya. Nah, Indonesia, kenapa kita nggak bisa menciptakan kerja lebih banyak? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%? Karena begitu banyak hambatan regulasi. Maka regulasi itu yang harus di-streamline, diurus, dibereskan, disinkronkan gitu loh. Nah, diidentifikasi dan menciptakan lapangan kerja ada 79 undang-undang yang mempengaruhi menjadi hurdle, menjadi penghambat dari pencipta lapangan kerja. Maka itu Presiden memerintahkan kepada semua menteri yang terkait streamline, bereskan, sinkronkan. Nah, kemudian dibikinlah tim berbagai menteri diketuai oleh Menko Perekonomian. Tapi how come Bapak pada saat itu yang ngebawain itu? Bukan, itu kan masalah istilahnya. Saya kebetulan pernah lama sekolah di Amerika. Kita lihat bagaimana praktek di Amerika, praktek di negara lain, gitu ya. Sebenarnya itu bukan rocket science. Semua orang mengetahui. Cuma selama ini pemerintah, Pak Presiden, menteri-menteri juga tahu. Jadi bukan karena saya aja, tetapi bahwa ide ini adalah ide yang orang mengatasi deadlock karena regulasi. Maka ada sebuah undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang. Dan praktek itu bukan baru di Indonesia. Bahkan TAP MPR tahun 2000 itu mendomnibuskan semua TAP MPR sejak ada MPRS. Jadi satu TAP itu dia luruskan semua, dihapuskan yang TAP ketetapan yang lama menjadi sinkron. Jadi bukan hal yang baru Omnibus Law. Cuman pendekatan yang secara besar-besaran dilakukan menyangkut 79 undang-undang dilaksanakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi kembali ini ada Einstein di sini mengatakan ya, Einstein mengatakan kalau kita mengerjakan hal yang sama mengharapkan hasil berbeda itu adalah kebodohan yang paling besar. Oleh sebab itu Bapak Presiden, pemerintah menyadari bahwa Indonesia ini terlalu banyak aturan dan aturan itu saling bertentangan. Itu harus kita bereskan. Kalau enggak, kita laksanakan begitu enggak akan membawa hasil apa-apa. Dan untuk diketahui Pak Deddy, kebijakan publik yang baik biasanya tidak populer di jangka pendek. Tidak populer di jangka pendek? Iya. Kenapa bisa? Ini kan dua hal yang berbeda. Kebijakan yang baik tidak populer. Bukankah logika, analogi berpikir kebijakan yang baik harusnya populer? Bukan. Atau salah menyampaikannya, Pak? Itu salah satu. Salah menyampaikan. Okay. Kemudian kebijakan yang baik kadang-kadang adalah agak painful, ya kan? Seperti obat lah. Kalau Anda ingin manis, sakit diabetes Anda. Tapi kalau Anda ingin diabetes tidak ada, jangan banyak makan yang manis. Bahkan kalau obat itu dikasih yang pahit, gitu ya. Begitu juga public policy for a better of this nation, maka undang-undang yang begitu banyak harus kita sinkronkan. Kalau misalnya presiden tidak mau populer, tidak ada demo, jangan lakukan apapun. Tapi akibatnya apa? Jutaan orang akan tetap menganggur.
Tapi memang komunikasi tadi termasuk saya ikut bersalah. Komunikasi kita itu sekarang sulit sekali. Kenapa? Informasi begitu banyak, Nah, itu, Pak. berselewaran. Orang akan sulit memfilter. Kalau orang nonton podcastnya Dedi 10 juta orang 1 jam dan serius dengar, mungkin mendapatkan informasi yang utuh. Tapi kan jarang sekali, sedikit sekali waktu kita yang bisa melihat itu. Banyak sekali orang tuh bereaksi berdasarkan headline. Ya. Headline itu kemudian kan biasanya media itu suka eye-catching. Iya, iya. Headline ditulis apa, isinya lain. Tapi orang sudah bereaksi berdasarkan headline. Yang terjadi hari ini, demo banyak sekali adalah karena sebenarnya salah paham atau a priori tanpa mengerti masalah secara utuh. Jadi, undang-undang ini ada undang-undang struktural, perubahan struktural yang paling penting dalam negeri ini dalam rangka kita menghadapi persaingan global, penciptaan lapangan kerja, dan dunia yang berubah. Ke depan akan lebih banyak lagi perubahan-perubahan harus kita lakukan karena perubahan teknologi. Kalau Pak Sofyan Jalil mengatakan bahwa ke depannya ini akan bagus, ya artinya apakah benar kalau Omnibus Law Cipta Kerja ini akan merugikan orang di jangka pendek? Tidak merugikan jangka pendek. Tidak Apakah merugikan. sudah adil buat semuanya? Begini, yang jadi masalah adalah ya kalau yang paling banyak dipersoalkan kan tentang klaster tenaga kerja, Ya. kan? Yang paling ekstrim atau yang sering disebut adalah mengurangi bayaran kalau orang di PHK. Dulu maksimum 32 kali, sekarang jadi 25, ya kan? Itu dikurangin, kesannya bahwa merugikan. Tapi prakteknya Pak Dedi selama ini yang mampu perusahaan kalau misal PHK orang bayar 32 kali 7% apa 9%? 7%. Ya, 7%. Yang banyak kemudian kadang-kadang perusahaan tutup, lari, kabur. Ya udah hilang aja, selesai aja. Oleh sebab itu Presiden ingin memberikan sesuatu yang reasonable. Ya. Nah, bahkan kemudian pemerintah juga menambahkan di situ dari 25 kali itu pemerintah akan tanggung 9 kali lewat asuransi. Jadi supaya perusahaan di Indonesia nggak takut dengan momok bahwa nanti dia tidak mampu membayar kalau PHK. PHK itu bukan karena perusahaan mau, tapi karena perubahan teknologi, karena persaingan global dan lain-lain. Sir, itu sendiri ternyata banyak kecurangan juga katanya, Pak. Dibilang apa itu? Di dalam maksudnya urusan sertifikat dan sebagainya. Oh begini, ya jadi masalah adalah ya kan ini ada tugas, itu juga tugas Omnibus Law. Omnibus Law itu tujuannya ada untuk mengurangi korupsi. Jadi misalnya Gimana caranya Omnibus Law Cipta Kerja? Iya. Cipta Kerja mengurangi korupsi. Betul, Apa hubungannya? bahkan menghilangkan korupsi. Bayangkan begini, dulu orang minta izin harus datang ketemu sekian banyak orang, meja kan. Oh ya, UMKM Dengan sekarang. UMKM dimudahkan, koperasi dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah izin berbasis online. Ya, Omnibus Law kemudian memerintahkan kita bikin rencana detail tata ruang. Sehingga kalau Dedi mau invest di Surabaya, lihat ya detail tata ruang itu yang kita masuk dalam GISTARU, Geoinformation System Tata Ruang, yang dikelola oleh Kementerian ATR BPN. Anda mau invest di mana? Anda sudah ada di ini, ya kan? Tinggal datang ke BKPM minta izin. Tidak perlu lagi ketemu orang. Tadi izin-izin yang begitu banyak, permit yang begitu banyak. Semakin banyak ketemu orang, semakin sebenarnya memang diberikan jalan untuk korup artinya, karena lininya jadi banyak banget untuk mendapatkan sesuatu kan. Itu loh masalah yang kita lihatkan. Presiden menyadari bahwa ini harus diadres, harus kita bereskan, ya kan? Dan itu adalah praktek yang umum. Reformasi birokrasi salah satu program utama Presiden Jokowi. Kenapa inti reformasi birokrasi? Supaya birokrasi yang melayani. Maka beliau perkenalkan DILAN, digital melayani. Jadi kalau nanti dengan digital, orang tidak perlu lagi ketemu orang. Di kantor kami telah memperkenalkan 4 layanan digital. Pengecekan tanah, kemudian hak tanggungan, roya, dan zona nilai tanah. Dengan ini kita masukkan ke sistem online, 40% antrian di kantor BPN berkurang. Begitu udah digital ini nggak ada lagi bayar yang resmi, masyarakat mau bayar yang resmi. Dan kemudian bagaimana dampaknya pada birokrasi? Kalau misal pelayanan publik sudah lebih baik, pemerintah bisa charge lebih baik, dan kemudian
kesejahteraan birokrasi menjadi lebih baik. Wow, ya. Jadi itu tentang Omnibus Law ya. Saya ingin sampaikan pesan kepada seluruh audiens itu bahwa niat pemerintah adalah ini ijtihad pemerintah untuk mengatasi masalah yang luar biasa berat nih. Ya, lalu sebab itu coba lihat dari segi positif. Ada undang-undang kelemahan iya, tapi jangan gara-gara ini kemudian kita Ya, dibesarkan ya, tapi kan begitu Pak. Kalau misalnya ada kebaikan 1000, ada kesalahan kesalahan satu itu kan SJW nanti SJW ngebelain ini pemerintah nanti udahlah itu memang mereka ya bicara aja tapi mereka kadang-kadang baca juga enggak sebenarnya gitu Pak. Udah zamannya sekarang udah gitu ya tadi kita bilang Pak. Tapi itu ya, mungkin memberikan pemerintah waktu untuk menunjukkan niat baiknya, karena tadi Pak Sofyan Djalil mengatakan bahwa memang ini pil pahit, dan pil pahit biasanya ditelan ya untuk kedepannya gitu, dan ada kelemahannya memang pasti ada gitu ya. Ya, pil pahit itu pun sebenarnya persepsi pil pahit, karena kalau kita lihat misalnya siapa yang dirugikan, ya. Kalau dirugikan misalnya tadi kalau sebelumnya banyak sekali kesempatan untuk terjadi abuse, sekarang dibereskan. Ya, orang-orang yang menggunakan yang bisa ini memang dirugikan gitu misalnya. Kalau tadi semua orang harus berhadapan untuk minta izin, sekarang izin dipermudah. Itu apa ya? Tapi kan itu untuk kebaikan bersama ya kan. Tentang lapangan kerja serikat pekerja atau yang protes sebenarnya harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Pemerintah bukan melihat yang sudah bekerja, yang tidak bekerja itu harus kita pikirkan. Kalau dikurangi dari 32 menjadi 25, praktek juga ada 7% yang bisa membayar. Kenapa nggak kita pikir for a common good, for a greater good? Sekian puluh juta orang, kalau iklim investasi di Indonesia bagus, investor akan datang, maka kita itu semua akan bisa terserap. Di Malaysia sekarang mereka kekurangan tenaga kerja, Thailand kekurangan tenaga kerja, Malaysia 2 juta lebih orang kita harus kerja di Malaysia, tapi it's okay. Saya tuh kemarin ngobrol dengan Ibu Ida yang masalah PHK dari 30 berapa diturunkan jadi 25. Karena 30 itu waktu itu toh nggak dibayarkan juga. Apa bedanya 25 juga nggak dibayarin bisa apa? Nah, oleh sebab itu pemerintah kemudian kan supaya dibayarkan dan pasti dapat 25, pemerintah menambah yang harus dibayar oleh perusahaan cuma 16 kali, 9 kali dibayar oleh pemerintah lewat sistem asuransi. Itu untuk memberikan jaminan. Pemerintah tahu bagaimanapun ya kan tenaga kerja kita untuk apa sih negara ini? Untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan masyarakat. Lalu pemerintah sangat peduli dengan serikat pekerja dengan tenaga kerja ini. Bukan aja yang sudah bekerja, yang puluhan juta orang yang belum bekerja. Belum lagi kita bicarakan tentang sektor informal yang terpaksa. Belum lagi kita bicarakan orang yang underemployment. Jadi kerjanya mencarikan definisi tenaga kerja kan sangat loose. Kalau misalnya 8 jam bekerja sebulan, misalnya dianggap bekerja. Padahal itu kan mereka itu nanti jadi banyak sekali tantangan. Oleh sebab itu, kalau misalnya, ini yang sedihnya kan, anak-anak SMK, anak-anak itu yang demo terhadap undang-undang ini. Padahal undang ini didesain supaya mereka bisa dapat lapangan kerja. Betapa pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan bagi manusia. Pengangguran adalah sebuah nista yang menjurus orang kepada kemiskinan. Memerangi kemiskinan itu adalah tugas kita semua. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan memerangi kemiskinan. Kemiskinan yang paling bagus adalah ciptakan lapangan kerja, memerangi kemiskinan. Berikan lapangan kerja, bukan berikan uang. Karena berikan uang itu membuat orang dependen. Ya. Oleh sebab itu ini yang ingin diselesaikan oleh pemerintah. Ya, tapi banyak orang karena salah paham tadi. Ini yang dikerjakan oleh pemerintah kalau menciptakan lapangan kerja dalam Islam dia katakan, tahukah kamu orang yang mendustai agama? Ya. Yaitu salah satu di antara orang yang tidak menyuruh orang lain yang tidak memberikan makan orang miskin. Karena orang miskin memberikan pekerjaan sama dengan memberikan makan orang miskin. Dan sistemik sekali. Oleh sebab itu undang-undang ini sangat mulia. Oleh sebab itu ada teman-teman yang kirim ke saya, dia bilang, Pak Sofyan dia ribut di mana-mana. Agar memperkara Omnibus Law. Bukan. Tapi inilah kebijakan yang baik. Cuman pemerintah yang punya kepedulian yang besar terhadap masa depan bangsa mau mengambil kebijakan ini. Kalau pemerintah nggak mau, kalau presiden mau diam-diam aja, sebentar lagi selesai, 5 tahun lagi selesai beliau. Tapi persoalan nggak pernah selesai.
Jadi mana pilih mana? Mau menari-nari gitu 5 tahun, 1 periode selesai. Ya kan? Nggak masalah tetap di sana. Urusan berikutnya. Maka saya Jadi Pak Jokowi tahu bahwa akan ada demo. Oh, tahu pasti. Tetapi kemudian apakah kemudian demo karena kesalahpahaman ini kita harus mundur? Kita jelaskan terus. Maka saya senang sekali kalau besok Anda datang lagi kita jelaskan ini, saya mau supaya lebih banyak orang mendengar, lebih banyak orang yang mengerti bagaimana masalah yang sebenarnya. Oke.